Buka dulu. Ya buka dulu. Aku pengen tahu sabut tuh kayak apa bentuknya. Buka. Cepat buka. Buka. Buka habis. Buka. Main dulu. Halo Anda. Passport office. Well, I give 2 back. Berapa? Oh itu paketan. Tahu. Saya apa ya? Elang itu. Astaga. Petugas Bea Cukai Batam berhasil mengagalkan upaya penyelundupan sabu sebanyak 68,2 gram di Bandara Hang Nadim Batam, Kepulauan Riau. Petugas Bea dan Cukai di Bandara Hang Nadim menemukan 2 orang calon penumpang yang akan menuju ke Lombok via Surabaya. Pertama, seorang laki-laki berusia 52 tahun berinisial M, kemudian satu lagi laki-laki 26 tahun berinisial A. Tujuannya mau ke Lombok berdua. Tadi masuknya barengan, nggak sengaja. Nggak kenal tadi berdua ya? Nggak kenal berdua ya? Ke Lombok mau ngapain? Kerja. Yang nyuruh ke Lombok siapa? Ada temen di sana. Siapa namanya? Amrullah. Hasil pemeriksaan badan dan barang bawaan kedua tersangka, petugas Bea Cukai tidak menemukan hal-hal yang mencurigakan. Selanjutnya, petugas Bea Cukai melakukan urin tes untuk mendeteksi adanya obat-obatan terlarang dalam tubuh tersangka tersebut. Berdasarkan hasil tersebut, petugas kemudian membawa keduanya ke rumah sakit terdekat untuk dironsen. Dari hasil ronsen didapati bahwa dari salah satu penumpang berinisial M itu terdapat 2 bungkusan yang berada di dalam anus, dan ketika kami keluarkan ternyata sebuah bungkusan yang dililit dengan berat kurang lebih 68,2 gram berisi amfetamin atau yang kita kenal dengan nama sabu, lebih dikenal dengan istilah jasa buru. Jadi perantara atau pembawa sabu ini membawa sabu. Sabu dikemas seperti telur dengan plastik bening dan diolesi dengan pelumas agar mudah keluar masuk anus. Tersangka atas nama M kemudian dibawa ke Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk diproses lebih lanjut. Dan pada keduanya terancam dengan hukuman sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yaitu pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 112 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup atau paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun serta pidana denda maksimum 10 miliar. Sebanyak 17 tenaga kerja Indonesia ilegal dari Malaysia diamankan tim Flight One Quick Response Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan, Lantamal, saat melakukan patroli rutin. Telah menangkap kapal tanpa nama yang berlayar dari Malaysia. Di dalamnya ternyata diduga ada TKI yang tidak mempunyai surat-surat lengkap atau diduga tenaga kerja ilegal yang berasal dari Indonesia. Kapal kayu yang dinakodai oleh Sucipto ini mengangkut sejumlah TKI ilegal yang tidak memiliki dokumen lengkap. Guna mengelabui petugas, ABK sengaja menutup bagian atas kapal dengan terpal biru agar dikira sebagai kapal barang. Mereka berjumlah sekitar 17 orang. Saat ini ABK dan para penumpang tersebut sedang kami periksa
kemudian akan kami serahkan ke imigrasi. Untuk kapal akan kami proses lanjut, karena dalam pelayaran tersebut kapal tidak dilengkapi oleh dokumen-dokumen yang lengkap. Selanjutnya, seluruh penumpang dan ABK dibawa ke Makolanal Tanjung Balai Asahan. Sesampainya di Makolanal Tanjung Balai Asahan, barang bawaan ABK diperiksa oleh anjing pelacak untuk mencegah adanya praktik penyelundupan barang haram. Para TKI dan ABK akan diserahkan ke pihak imigrasi guna menyelesaikan pelanggaran keimigrasian. Buka itu apa? Hah? Buka dulu. Ya buka dulu. Aku pengen tahu sabut tuh kayak apa bentuknya. Buka. Cepat buka. Buka habis. NM, seorang kurir barang haram tak berkutik saat tertangkap tangan membawa narkotika jenis sabu di kebun sawit wilayah Pos Balai Karangan, Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Satgas Pamtas RI Malaysia Yonif 642 Kapuas, Pos Balai Karangan telah berhasil menangkap terduga pelaku membawa 3 paket yang diduga narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu seberat 3,075 kg atas nama NM, usia 24 tahun, asal Sanggau. Dari tangan tersangka, Satgas Pamtas Yonif 642 Kapuas mengamankan 3 kg lebih sabu asal Malaysia. NM bertugas mengantar barang haram tersebut ke Pontianak, Kalimantan Barat dengan imbalan 30 juta rupiah. Selain mengamankan 3 paket sabu, petugas juga menahan uang tunai, telepon genggam, kartu identitas, dan kartu ATM milik tersangka. Selanjutnya, kasus tersangka akan dilimpahkan ke Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau guna pengembangan lebih lanjut. Halo.